Hello everyone, kami dari kelompok 6 yaitu Afiksia. Di sini kami akan membuat video podcast. Pertama-tama perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Ica Saputri, NPM 24320021. Saya Brilian Fahri Ranjar, NPM 24320005. Halo everyone, saya Natania Monica dan NPM 24320038. Hai everyone, perkenalkan nama saya Ferisha Marco dengan NPM 24320019. Oke, lanjut saja ke Cam On in video. Yeay! Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kami, yaitu berjudul tentang kondisi darurat pada bayi baru lahir atau biasa disebut asfiksia neonatal. Kalian penasaran kan apa aja sih yang mau kita bahas hari ini? Yuk ikutin terus. Alhamdulillah baik. Ayo kan duduk. Hai guys, ini dia narasumber kita yaitu Kania. Kania boleh silakan perkenalkan diri dulu. Hai semua, perkenalkan saya Natania Monica yang akan membahas podcast di sini, yang akan berikan jawaban yang dipertanyakan oleh host tentang asfiksia neonatal. Bener Kania. Kania kan sebelumnya kayaknya tahu banget ya tentang asfiksia neonatal. Bisa dijelasin Kania untuk kawan-kawan kita yang lagi nonton apa sih asfiksia neonatal itu? Oke, sekarang kita bahas ya, apa sih asfiksia neonatal itu? Oke Kania, boleh dong jelasin apa itu asfiksia neonatal? Oke, asfiksia neonatal itu kondisi ketika bayi baru lahir tidak bisa bernapas spontan dan teratur setelah dilahirkan. Akibatnya tubuh bayi kekurangan oksigen dan bisa menyebabkan gangguan pada organ vital seperti otak, jantung, dan juga paru-paru. Oh, kalau begitu seberapa sering sih Kak kasus ini tuh terjadi? Terus tuh juga etiologinya itu disebut sebagai apa? Berdasarkan data WHO, asfiksia neonatal menjadi salah satu penyebab utama kematian bayi baru lahir di dunia. Sekitar 23% ya dari seluruh kematian neonatal disebabkan oleh kondisi ini. Di Indonesia sendiri kasusnya masih cukup tinggi sih, terutama di daerah dengan akses pelayanan yang terbatas. Berarti bener ya kayak cukup banyak juga ya kayak terus bisa nggak sih Kak jelasin gitu etiologinya itu apa? Sama penyebabnya ya? Iya, boleh deh. Asfiksia itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor ya, baik dari ibu, plasenta maupun dari bayinya itu sendiri. Nah, misalnya gangguan aliran darah ke jantung saat persalinan. Nah, berdasarkan data WHO, asfiksia neonatal menjadi salah satu penyebab utama kematian bayi baru lahir di dunia loh. Sekitar 23% lah dari seluruh kematian neonatal ini disebabkan oleh kondisi ya, Kak, cukup banyak ya Kak ya? Ya, cukup banyak sekali emang. Nah, kalau di Indonesia sendiri kasusnya masih cukup tinggi, terutama di daerah dengan akses pelayanan kesehatan yang juga terbatas. Oh, Kak, bisa dijelasin nggak sih penyebabnya dan etiologinya itu apa gitu? Oh, boleh banget dong. Nah, asfiksia bisa disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari ibu, plasenta maupun bayi itu sendiri. Misalnya gangguan aliran darah ke janin saat persalinan, tali pusat melilit, plasenta lepas sebelum waktunya, atau bayi lahir prematur dengan paru-paru yang belum matang. Jadi kurang lebih kayak gitu ya Kak. Sih Kak, tanda-tanda atau gejalanya bisa dijelasin teman-teman? Oke, tanda-tandanya itu bisa dilihat ya dengan bayi yang tidak menangis segera setelah lahir. Kan misalnya melahirkan tuh Kak, nah bayinya itu tuh kurang kayak diam aja nggak nangis. Oh iya, nah, seharusnya nangis ya Kak ya. Benar-benar. Nah, napasnya itu lemah atau tidak teratur gitu. Warnanya kan ada yang kalau nggak menangis tuh warnanya tuh kulit kebiruan. Bisa dilihat dari bibirnya sih Iya, Kak. pernah saya lihat kebiru-biruan gitu iya, bayinya benar. dan dipaksa Seperti untuk itu ya. nangis ya Kak ya. Detak jantungnya juga yang lambat dan tonus otot yang juga lemah. Biasanya sih tenaga kesehatan akan menggunakan skor APGAR untuk menilai kondisi bayi dalam 1 dan 5 menit setelah bayi lahir. Oke, kalau gitu gimana sih Kak penjelasan patofisiologinya? Oke, di sini saya juga akan menjelaskan patofisiologinya ya. Jadi asfiksia neonatal berawal dari kurangnya oksigen atau hipoksia dan peningkatan kadar karbon dioksida atau hiperkapnia. Hal ini membuat tubuh bayi mengalami asidosis, yaitu kondisi darah menjadi lebih asam. Nah, bila dibiarkan, akan terjadi kerusakan pada sel-sel otak, jantung, dan ginjal yang bisa berakibat fatal. Oke Kak, biasanya kan di keperawatan itu kan ada asuhan keperawatannya ya kan teman-teman. Terus kita mau nanya nih Kak, apa aja sih Kak diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada bayi dengan asfiksia?
Oke, ini pertanyaan yang cukup bagus juga ya. Di sini saya akan jelaskan beberapa diagnosa keperawatan yang bisa muncul antara lain yaitu biasanya sih Kak, yaitu gangguan pertukaran gas, pola napas tidak efektif, Risiko kekurangan oksigen di jaringan otak, dan risiko ketidakseimbangan suhu tubuh. Nah, diagnosa ini membantu perawat menentukan intervensi yang juga tepat. Boleh dijelaskan juga Kak intervensinya kepada teman-teman kita? Boleh banget dong. Nah, untuk intervensinya tuh antara lain ya Kak ya, memastikan jalan napas terbuka, memberikan ventilasi bantuan bila perlu, menjaga suhu tubuh bayi tetap hangat, serta memantau tanda vital secara berkala. Bila perlu, bayi bisa dirujuk ke NICU untuk mendapatkan perawatan lanjutan seperti pemberian oksigen atau juga terapi untuk cairan. Oh gitu ya Kak ya. Setelah semua nih Kak udah dilakukan gitu ya, kita tuh perlu nggak sih Kak ada evaluasinya gitu ya? Nah, betul banget dong, evaluasi itu perlu karena untuk memastikan bayi sudah bernapas spontan dengan saturasi oksigen normal, kulit membaik kan ada sih Kak yang kulitnya membiru itu kan. Nah, kalau kulitnya membaik itu berarti bayi itu sudah normal dan tidak ada tanda-tanda distres pernapasan. Bila semua tercapai berarti intervensi berhasil dong. Wah, luar biasa. Penjelasannya sangat amat bermanfaat ya teman-teman. Jadi intinya asfiksia neonatal itu adalah kondisi serius tapi bisa loh kita cegah dengan deteksi dini dan penanganan yang cepat oleh tenaga medis ya Kak ya. Nah, benar sekali ya, kesiapan tim medis dan pengetahuan ibu hamil tentang tanda-tanda bahaya persalinan ini juga sangat loh membantu mencegah kejadian ini. Jadi edukasi ini untuk ibu hamil tuh sangat-sangat bermanfaat ya Kak, sangat-sangat berpengaruh banget buat ibu. Wah, kita harus berterima kasih sekali ya guys sama Kak Nia. Sebelumnya makasih banyak ya Kak Nia Sama-sama. atas penjelasannya. Semoga informasi yang kita sampaikan ini bisa menambah wawasan kita semua ya Amin. teman-teman. Kalau gitu sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye. Terima kasih Kak Nia. Nah, itu tadi kawan-kawan yang sudah dijelaskan oleh Kak Nia tentang asfiksia neonatal. Sangat-sangat bermanfaat banget bukan penjelasannya. Saya rasa cukup dulu ya podcast kita hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu saja video podcast dari kami. Mohon maaf jika ada kata yang salah atau menyinggung hati dari kalian. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.